dulu mengasihi kami. Biarlah ini menjadi satu dorongan kami, teladan bagi kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Mari ya Allah kami, biarlah pagi ini Engkau hadir dan Engkau yang menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Biarlah kasih dari Allah yang maha tinggi itu mengalir pagi ini, memenuhi setiap hati kami, memenuhi dan menjamah Tuhan. Karena kami tahu kami selalu membutuhkan kasih-Mu, supaya kami terus bisa mentransferkan kasih-Mu kepada sesama kami, sehingga melalui hidup kami Engkau dipermuliakan. Sebentar lagi kami akan belajar firman Allah. Firman Allah Roh Kudus menerangi setiap hati pikiran kami, untuk diberikan hati yang paham, hati yang mengerti apa yang dimaksud kebenaran firman, ajaran-Mu ya Allah Roh Kudus. Sehingga kami boleh semakin disempurnakan melalui pengajaran-Mu, semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami akan semakin berbuah dan menyenangkan hati-Mu. Sebab itu biarlah Engkau melawat pribadi lepas pribadi. Engkau yang menjamah kami, Engkau yang menyatakan kuasa-Mu atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberi kepercayaan kepada saya untuk melayani di tempat ini melalui Bapak Ibu pengurus GKMI Kenari Kudus. Juga terima kasih kepercayaan sidang jemaat, salam dari jemaat JKI Kastia. Kiranya kita semakin dikuatkan, diteguhkan, semakin maju di dalam mengiring Tuhan. Saya menarik diberikan satu judul, mengasihi meski terluka. Saya berapa minggu merenungkan tema ini, Bapak Ibu Saudara. Saya tahu bahwa tema ini bagus, menarik. Kadang-kadang saya gojekan sama istri saya seperti judul sinetron di Indosiar ini. Istri yang disakiti dan macam-macam lah begitu ya. Tapi menarik sekali. Karena ini membutuhkan satu tekad yang kuat dalam hidup kita. Ada satu perbincangan orang Muslim dan orang Kristen, anak Tuhan. Orang Islam itu berkata kepada anak Tuhan, menurut kamu, ajaran di Alkitab, ajaran Allahmu, kalau itu diringkas satu kata, apa kata itu? Anak Tuhan tidak bisa menjawab. Loh, kamu tidak bisa menjawab? Iya, saya tidak tahu. Lalu diberitahu sama teman yang beragama Muslim, pengajaranmu itu, maksudnya Alkitab itu, kalau diringkas dari Kejadian sampai kitab Wahyu, hanya satu kata, kasih. Kasih. Itu ciri khas kekristenan, ciri khas yang diteladankan, diajarkan Yesus. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih itu punya kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang dahsyat. Tetapi setan berusaha supaya manusia tidak mengandalkan kasih, tidak mengutamakan kasih, kekerasan. Power, kuasa, kekerasan. Mereka berusaha menaklukkan seseorang, mengalahkan seseorang, mencapai sesuatu kesuksesan, keberhasilan dengan kekerasan. Tapi kita lihat di mana ada kekerasan, disitulah kehancuran, kekacauan. Tapi di mana ada kasih, di situ keajaiban terjadi, mukjizat terjadi, keharmonisan terjadi, kedamaian terjadi, sejahtera terjadi. Kalau ada kasih. Sebab itu setan berusaha keras. Maka ada firman berkata, menjelang akhir zaman, kasih seseorang akan menjadi tawar, akan menjadi hambar. Karena setan tahu kekuatannya luar biasa, kekuatannya dahsyat. Satu saat ketika saya pelayanan di Gombang Boyolali Sawit, saya dipercayakan untuk perintisan di sana, membalakan satu sidang jemaat, berapa keluarga. Ternyata kehadiran saya di sana tidak disukai. Terutama ada dari aparat kelurahan, Carik khususnya. Tempat saya menginap itu satu gang dengan dia. Dan sering saya berpapasan ketemu dengan dia. Nah, setiap ketemu dengan saya, dia pasti melengos. Tahu melengos ya? Itu bahasa Jerman kalau salah itu. Tolong diterus coba.
Tidak hanya sekedar dia melengos, tapi meludahi. Ya, meludahi. Ketika saya menerima kenyataan seperti itu, saya berpikir saya salah apa ya? Apa yang saya perbuat sehingga dia tidak berkenan? Saya nggak tahu. Tapi berkali-kali ketemu, pasti dia lakukan hal yang sama terhadap saya. Tetapi saya tetap menghormati, tetap menyapa dia, permisi dengan dia sekalipun diperlakukan seperti itu. Itu berulang-ulang terus. Dan ketika saya harus berpapasan, saya tidak ada niat untuk menghindar diri dari dia. Tetap saya berjalan di dalam dia. Sekalipun saya tahu, paling-paling diperingosi, paling-paling apa? Diludahi. Nggak sampai dijotos, saudara. Nah, satu saat tempat penulisan kami mengadakan satu KKR. Kami di kampus terkenal ada satu program pekan misi, di mana mahasiswa-mahasiswa diutus untuk penginjilan, untuk mengadakan KKR di lapangan-lapangan, di rumah-rumah ibadah dan sebagainya. Termasuk tempat kami mengundang mahasiswa untuk KKR di sana. Kami undang orang-orang sakit, orang-orang yang berbeban berat supaya datang dalam KKR itu. Nah, ketika KKR berlangsung, kami menaikkan pujian, penyembahan, semangat, tahu-tahu kami sudah dikepung sama pengurus-pengurus RT di situ dan warganya. Lalu saya dipanggil keluar. Pak, tolong hentikan kebaktian ini, KKR ini. Ya, kami tidak suka. Nah, ketika saya mendengar seperti itu, saya mencoba menawar sama Bapak tadi, bagaimana kalau ini paling-paling tinggal setengah jam lagi Bapak, atau 1 jam. Izinkan kami untuk meneruskannya. Setelah itu kami berhenti. Setelah bernegosiasi lama, akhirnya mereka berkata, begini aja lah, oke, lanjutkan besok pagi Bapak harus menghadap ke kelurahan, mempertanggungjawabkan semua itu. Baik, saya akan ke kelurahan, saya akan menghadap aparat kelurahan. Paginya, saya ke kelurahan, Bapak Ibu Saudara. Begitu saya masuk ke kelurahan, pertama yang saya temui, bapak yang meludahi saya. Wah, hancur ini, entek ini saya, dihabisi ini saya. Ya. Nah, ketika saya ketemu sama dia, permisi sama dia, saya heran, dia tidak meludah. Wah, luar biasa, itu ada jamah dia. Gitu. Tidak meludahi saya. Lalu dia berkata, ada apa? Pagi-pagi sudah ke kelurahan. Begini Pak, saya ceritakan. Apa yang kejadian ketika ibadah. Bahwa kami harus menghadap ke kelurahan untuk mempertanggungjawabkan apa yang kami kerjakan. Oh begitu, begini aja Pak. Silakan Bapak pulang saja. Nah terus, nanti saya menghadap Pak Lurah bagaimana? Itu tanggung jawab saya menyelesaikannya. Oh saya heran. Saya tidak pernah berpikir dia akan membela saya. Bagaimana mungkin logika saya dia akan membela saya? Wong ketemu aja melengos. Ketemu saja meludahi. Tapi ketika saya bertemu terus dengan dia, saya tetap hormat, menyapa dia. Itulah kekuatan kasih luar biasa, mengubahkan sesuatu. Ya. Dari yang memuji, jadi membela. Mari kita buka 1 Korintus. Pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13. Ayat 1-8. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Kasih tidak bersudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca definisi kasih itu di situ, itu kekuatannya hebat, kekuatan luar biasa. Tidak bisa kuasa mana bisa mengalahkan kasih itu. Kasih inilah yang bisa mengatasi, mengalahkan orang-orang yang melukai kita, orang-orang yang menyakiti kita. Dan saya mau beritahu, ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang mungkin yang menyakiti kita, mengkhianati kita, mencurangi kita, menikung kita, ya, banyak hal yang dikerjakan. Artinya apa sih? Sebenarnya Tuhan sedang berperkara dengan kita. Tuhan sedang punya urusan dengan kita. Kalau lebih saya mau tandaskan, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Sehingga Tuhan izinkan sesuatu melukai kita, menyakiti kita. Kalau itu terjadi bukan satu kebetulan. Tapi Tuhan sedang izinkan mau berperkara dengan kita karena Tuhan mau siapkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Saya terima dari ayat-ayat dari majelis di sini tentang Yusuf. Satu contoh yang luar biasa. Mari kita lihat teladan Yusuf dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Yusuf mengalami proses yang begitu tidak menyenangkan. Kalau kita lihat di dalam Kejadian mulai pasal 37 sampai pasal yang ke-50, itu bercerita tentang riwayat Yusuf dengan saudaranya. Bagaimana Yusuf tidak sakit hati sebenarnya, kepahitan, kekecewaan, karena kakak-kakaknya yang dia anggap yang akan melindungi dia, menjagai dia, membela dia, justru kakak-kakaknya merekayasa perkara mau membunuh dia, mau melenyapkan Yusuf. Itu di luar pemikiran Yusuf. Dia punya pemikiran kakak-kakaknya baik sama dia. Sebagai kakak akan mengcover, melindungi, menjagai dia, membela dia. Tapi dia menemukan justru kebalikan dari harapannya. Kakaknya justru menyakiti. Menyakiti dengan mau merencana pembunuhan. Kemudian gagal rencana pembunuhan. Dimasukkan ke sumur, dijual, dipisahkan dari keluarganya. Bapak yang ia kasihi. Adiknya yang ia kasihi. Dipisahkan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan orang lain, tapi kakaknya sendiri. Itu bukan perkara yang mudah. Nah, kenapa Tuhan izinkan Yusuf mengalami itu? Proses yang begitu mengerikan. Enggak cuma itu, ketemu Potifar, istri Potifar seperti itu. Memfitnah dan sebagainya, masuk ke penjara. Nah, saya percaya bahwa Allah sedang mempersiapkan Yusuf ke dalam perkara yang besar. Kalau kita lihat di pasal 37 dan pasal 41. Tuhan memproses, membentuk pribadi Yusuf bisa mengasihi, mengampuni, butuh 13 tahun. Waktu yang tidak sebentar. Waktu yang panjang. Tuhan membutuhkan waktu 13 tahun memproses hati, karakter Yusuf. Jadi sebenarnya kalau Tuhan izinkan seseorang menyakiti kita, melukai kita, mengkhianati kita, ya, memfitnah kita, sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa, maka Dia akan memproses hati kita, karakter kita akan didandani, diperbaiki oleh Allah. Saya percaya ketika Yusuf tidak diproses memberi karakter untuk mengasihi, mengampuni, kalau dia jadi orang pejabat di Mesir, saudara-saudara datang pasti akan dihabisi saudara-saudaranya. Pasti akan dilenyapkan, dia akan bisa balas dendam. Aku punya kuasa di Mesir. Aku bisa membuat mereka lebih menderita, lebih tersakiti, lebih tersiksa, aku bisa. Sebab itu Tuhan tahu diproseslah hati Yusuf. Karena Yusuf akan memiliki jabatan yang luar biasa. Kuasa yang luar biasa. Maka sebagai penguasa, pemimpin, karakter Yusuf harus diproses, dibenahi. Memiliki kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Ketika kita gagal di proses karakter kita untuk mengasihi, untuk mengampuni, tidak bisa. Maka Tuhan akan begitu lama memproses kita. Dan juga begitu lama apa yang mau dipersiapkan Tuhan tertunda di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi percayalah bahwa semua tidak terjadi suatu kebetulan. Ada seorang hamba Tuhan bersaksi ketua sinode kami. Berkata begini, dia punya jemaat yang begitu nganyel ke, ya. Jengkel ke, nyebelin. Tidak ada dari dia yang dinilai positif, tidak ada. Negatif. Jadi Pak Sinode itu dinilai negatif luar biasa. Di tengah-tengah pergumulan sebagai seorang hamba, itu tidak sebentar, lama dia bergumul. Bagaimana merespon jemaat seperti itu. Lalu dia sempat berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau kau boleh, biar jemaat ini pindah sajalah. Masih jemaat yang lain. Hilang-hilangan si cirak popo. Padahal cari satu jiwa itu susahnya bukan main kan. Dia berdoa seperti itu. Tuhan, kalau izinkan, ini penghalang aku. Menghambat pelayananku. Biar dia keluar saja dari gereja. Di mana? Akan mudah, solusi seperti itu akan simpel. Dan banyak orang akan bernilai mencari jalan pintas segampang semudah itu. Selesai. Itu ya. Tapi Tuhan berkata begini sama dia. Memang dia saya izinkan membentuk karaktermu. Membentuk hatimu. Apa yang harus kau buat? Kau semakin mengasihi dia. Kau semakin mendoakan dia. Kaget dia jawabannya. Ternyata Tuhan tidak setuju dengan jawaban dia. Maksudnya kehendak dia supaya dia pergi. Justru Tuhan ngomong, aku sedang membentuk karaktermu. Kau harus semakin mengasihinya. Kau harus semakin berdoa untuk dia. Tidak heran dia diberkati Tuhan luar biasa. Dan dia lakukan itu. Dia semakin mendekatkan diri pada jemaat itu. Semakin dirangkul. Setiap hari semakin didoakan. Semakin didoakan. Nah, kita kembali. Bahwa kalau Tuhan izinkan satu perkara yang tidak menyenangkan. Bersyukur kalau kita dalam komunitas. Kelompok yang saling mengasihi, saling membangun, saling menguatkan, saling mensupport di sana, saling menghargai. Oh luar biasa, puji Tuhan. Tapi ada firman kan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Di mana kita ada komunitas, pasti ada gesekan di situ. Ada gesekan. Ada perbedaan, ada salah mengerti, salah paham. Nah ketika Tuhan izinkan sesuatu menyakiti, bila kita menyadari, oh Tuhan sedang berurusan dengan saya, sedang membentuk karakter saya, hati saya, supaya saya bisa menjadi orang yang mengasihi. Maaf kata, sebenarnya saya kurang setuju dengan pujian yang terakhir. Ada lirik yang saya kurang setuju. Bapa ampuni aku, kalau aku tidak bisa mengampuni, orang lain tidak bisa. Alkitab tidak ada kata kompromi. Barang siapa tidak mengampuni, Bapa tidak mengampuni, kan begitu. Tidak ada kompromi di situ. Harus. Apa mungkin bisa? Bisa. Kalau Roh Kudus beri kekuatan kita, kalau kita mau bisa. Makanya Tuhan berkata begini, belajarlah kepadaku, aku ini lemah lembut. Matius 11 ayat 29. Belajarlah kepadaku, aku lemah lembut, aku ini rendah hati. Tapi sayang banyak orang mengupgrade wajahnya, mengupgrade rambutnya, mengupgrade tubuh fisiknya, mengupgrade mungkin mobil, rumahnya. Tapi lupa mengupgrade selalu rohaninya untuk belajar kepada Yesus. Kalau kita mau mengupgrade sehari demi hari, rohani kita mau belajar kepada Yesus yang lemah lembut, yang rendah hati, maka Tuhan akan mengajari kita, memampukan kita untuk bisa hidup mengasihi sekalipun terluka. Mengampuni sekalipun kita tersakiti. Memang tidak menyenangkan.
Saya mengalami sendiri, itu yang tidak menyenangkan, menyebalkan kalau boleh. Itu membuat air mata menetes, membuat air mata mengalir, membuat hati ini sesek ketika menghadapi seperti itu. Tapi ketika bisa mengasihi, mengampuni, ada kelegaan yang luar biasa, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Ya. Ternyata apa? Ketika Yusuf diperlakukan seperti itu, Allah punya rencana yang besar mengangkat Yusuf. Ketika kemudian tahu bahwa hati Yusuf itu penuh pengampunan, mengasihi, maka dalam pasal 41 ayat 39 sampai 45. Kemudian Yusuf diberikan hikmat oleh Tuhan bisa memecahkan mimpi Raja Fir'aun. Dengan singkat kata, Yusuf diangkat, dimuliakan, menjadi orang yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan izinkan seseorang menyakiti kita, melukai kita, sekali lagi saya katakan, Tuhan sedang punya tujuan yang indah, tujuan yang mulia, tujuan yang luar biasa bagi kita. Allah sedang mempersiapkan segala sesuatu yang diizinkan, pasti ada bonusnya di situ. Ada berkatnya, ada maksudnya di situ. Untuk diri kita maupun untuk orang yang menyakiti kita. Ya. Saya mempercayai, saya melihat hidup saya seperti itu. Ketika diberhadapan dengan orang-orang yang menyakiti, saya bisa mengampuni. Tuhan memberkati saya. Asal kita merespon dengan benar, merespon dengan baik. Kesaksian, saudara. Ketika ada permasalahan dalam kepengurusan kami, saya cerita dengan satu pengurus A. Ini si B seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita harus seperti apa? Solusinya yang terbaik. Ya, dia memberikan gini. Lalu kami kumpul pengurus. Apa yang terjadi? Ketika kami kumpul pengurus, apa yang saya ceritakan, pendapat saya ini di-sharekan. Pak Pendeta ngomong sama kamu begini. Waduh, saudara. Ketika saya mendengar itu kayak muka saya merah. Malu sekali, marah. Kemudian saya juga, saya mengakui saya seperti itu. Dengan tujuan begini Bapak. Ya, saya harus terus terang ngomong begitu. Saya juga minta ampun kalau perkataan saya dengan si A itu salah tentang Bapak, saya minta ampun. Ya. Saya masih gondok sama si pengurus A ini, saudara. Tapi satu saat ada hamba Tuhan yang khotbah di tempat saya. Hari ini Tuhan berkata, kau harus mengampuni. Nggak tahu. Ketika dia ngomong gitu ngantem saya, saudara. Hati saya nangis di situ. Oke lah Tuhan. Masa saya harus minta ampun? Saya nggak salah, dia yang salah. Ya. Lalu saya sharing seorang anak muda yang rohaninya saya pikir lebih baik. Ini kok saya dapat firman Tuhan menegur saya seperti ini, bagaimana ya? Bapak harus datang ke rumah dia minta maaf. Itu bukan perkara yang mudah. Akhirnya saya mendatangi dia dan saya mohon maaf. Itu bukan perkara yang mudah, bukan salah saya. Dia yang salah seperti itu. Tapi kenapa saya disuruh mengampuni dia? Saya disuruh minta maaf sama dia. Saya harus mendatangi dia. Ya, saya tahu Tuhan saya memproses, membentuk karakter seorang hamba seperti itu. Nah, ketika Yusuf diangkat Tuhan, dipermuliakan Tuhan, ditinggikan Tuhan. Kalau kita lihat Kejadian pasal 50. Kemudian saudara-saudaranya itu mengenal Yusuf. Mereka terkejut, mereka takut, mereka cemas, habis kita. Tapi Yusuf berkata begini,
engkau mereka-reka yang jahat terhadap aku. Engkau mereka-reka yang busuk terhadap aku. Engkau mereka-reka rancangan kecelakaan bagiku. Tapi Tuhan ubahkan semuanya. Jadi percayalah, ketika ada orang memfitnahmu, orang menjegalmu, menikungmu, ya, mencurangimu, mengatakan hal yang tidak baik, kalau kita merespon dengan kasih mengampuni, Tuhan bisa ubahkan semuanya itu. Yusuf berkata, Allah telah mengubahkan semuanya. Apa yang kau rancangkan tidak baik diubahkan Tuhan, sehingga aku dibuat Tuhan dimuliakan seperti ini. Dengan kata lain, kalau saya mau jujur berkata, Yusuf harus berterima kasih kepada saudara-saudaranya. Kalau saudara-saudaranya tidak berbuat seperti itu, bagaimana masa depan daripada Yusuf? Jadi saya memandang seperti itu, positif. Oh iya, saya bersyukur Tuhan izinkan pakai dia. Berarti ada sesuatu yang mau Tuhan buat, kerjakan. Ketika kita merespon seperti itu, kita bisa mendoakan, mengasihinya. Itu yang diajarkan Yesus. Ketika orang-orang menangkap perempuan itu berzinah, semua pemuka agama berkata, menurut Taurat ini harus dilempar batu supaya mati. Lalu Yesus berkata, kalau tidak ada satu orang pun yang berdosa, silahkan lempari batu itu. Perempuan yang berzinah seperti itu. Orang-orang telah mewakili kebanyakan orang. Ketika menemukan orang-orang yang menyakiti, yang tidak menyenangkan, berbuat yang tidak berdosa, ya, habisi, sikat, lenyapkan, tekan dia, tindas, aniaya. Tidak akan selesai. Tapi Yesus ketika semua pergi, aku juga tidak akan melempari engkau dengan batu. Aku mengampunimu, aku mengasihimu. Dan perempuan ini pergi. Dan saya percaya, dia tidak melakukan pekerjaan yang sama. Sidang jemaat itu pilihan yang sulit, tetapi percayalah. Karena tidak ada firman yang tidak bisa kita lakukan, semuanya bisa. Termasuk hal ini, mengasihi. Jadi saya sekarang mulai berpikiran positif begini, sidang jemaat. Ketika orang-orang itu berbuat tidak baik pada saya berkata begini, Tuhan, berkat apa yang kau sediakan untuk aku melalui hal ini? Tuhan, perkara apa yang mulia kau siapkan untuk aku? Tuhan, sedang apa kau buat nanti, kau persiapkan untuk aku nikmati ketika kau izinkan ini terjadi padaku. Saya sekarang berpikiran seperti itu. Sehingga saya tidak akan berpikiran negatif. Tidak akan terlukai. Saya bisa berdamai di situ. Nah, ketika kita bisa berdamai di situ, kita merdeka. Kita tenang, kita sejahtera. Tapi kalau kita tidak bisa, yang rugi kita sendiri tidak bisa tidur. Mungkin makan susah. Dihantui pikiran-pikiran seperti tidak membuat kita tenang. Tidak membuat kita enjoy. Apalagi ketemu orangnya, wah rasanya seperti apa. Kita tentu tidak mau kan hidup seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saya bisa katakan kalau engkau disakiti orang lain, berkatalah begini pada Tuhan. Tuhan, berkat apa yang kau sediakan di balik ini semuanya? Rencanamu besar apa yang kau sediakan untuk aku? Halo, kira-kira berapa kurang menit? 13 ya? 13 menit. Ya. Kalau kita seperti itu Bapak Ibu, tenang. Lalu yang terakhir. Ketika Yusuf mengasihi, mengampuni saudara-saudaranya yang melukai, itu menyelamatkan saudaranya dan mengubah saudaranya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita menjadi saudara-saudara. Saya kalau membaca sejarah ini, riwayat ini pasti saya nangis. Meneteskan air mata saya di situ.
melihat kekaguman pribadi Yusuf yang sedemikian rupa luar biasa. Bayangkan kakak-kakaknya yang sudah berbuat seperti itu, ya, salah tahu bahwa adiknya jadi orang besar berkuasa. Dia ngerti. Ya. Seharusnya mereka berkata begini kan, mati kita, celaka kita, habis kita. Tetapi ketika mereka berpikiran seperti itu, anugerah diberikan. Yusuf merangkul dia, mengampuni dia, lalu menyelamatkan dia, memelihara mereka supaya mereka tidak mati kelaparan. Itu membuat mereka nangis terharu, berharga, berarti kembali. Itu yang menjamah hati mereka, sehingga saudara Yusuf itu memiliki hati yang berubah mengasihi. Mereka kemudian saling mengasihi. Mereka kagum dengan adiknya. Ketika diperlakukan seperti itu, mengubah menjamah. Kakaknya semua bertobat, semua bersyukur anugerah. Kebesaran hati Yusuf mengubah hati mereka semuanya. Kalau kita baca sedikit kitab Kejadian dari 37 sampai 50, terjadi perubahan yang besar terhadap saudara-saudara. Itu terbukti. Ketika Yusuf minta Benyamin segera dibawa untuk pengganti yang ditahan. Tapi mereka berkata, jangan adik saya saja yang ditahan. Biar adik saya pulang menemui bapaknya. Kalau bapak tidak ketemu anak yang dikasih ini, bapak saya bisa mati nanti. Kakaknya rela. Dulu nggak seperti itu kan. Tapi karena melihat kasih Yusuf telah mengubahkan hidup kakaknya. Bapak ibu yang terkasih, kalau engkau dilukai dan engkau bisa mengasihi, engkau sedang sebenarnya mendidik orang itu untuk tahu letak kesalahannya di mana. Engkau akan membawa dia untuk berjalan dalam kebenaran dan membuat dia berarti dalam hidupnya. Saya kemarin ikut workshop, pembicaranya dari Tangerang. Dia menceritakan pengalamannya sebagai seorang guru. Dia ketemu dengan satu murid, orangnya hitam, kurus. Ya. Murid ini, nakalnya bukan main. Wes kurus, nakal, goblok sisan. Ya. Wireng sisan. Gitu. Wes komplit pokoknya. Lalu mabuk juga dia. Nah dia sebagai guru agama. Nah dia sering diejek, dihina sama murid ini. Kalau dia dipanggil sama dia, gurunya agama ini, malah gurunya dipisau-pisau. Bayangkan ini, saudara. Lalu dia gagal keluar pintu, gurunya kantor itu diceplas kayak buar. Sebagai seorang guru diperlakukan muridnya seperti itu. Paling simpel apa? Kalau saya pun jadi guru, ada yang mengajar jadi guru? Oh, tidak ada, pendeta semua. Suatu saat kelulusan, guru-guru sepakat tidak lulus. Guru-guru sepakat tidak lulus. Yang kedua, dikeluarkan saja dari sekolahan. Ini membuat sekolah menjadi tidak baik, rusak gara-gara satu orang ini. Tapi guru agama Kristen ini, anak Tuhan ini berkata, enggak, dia harus lulus. Saya akan kasih nilai yang baik agama. Sekalipun saya tahu dia nilainya 3, tapi akan saya buat dia lulus. Memang ini sebuah dilema. Dalam perdebatan yang panjang, guru mengatakan tidak bisa. Dia harus tinggal atau dikeluarkan dari sekolah. Tapi guru agama ini berjuang keras, dia harus lulus. Satu lawan banyak, saudara. Karena mayoritas berkata dia tidak lulus atau dikeluarkan. Tapi dia berjuang lulus. Dan singkat kata, anak ini lulus. Dan dia tahu siapa yang memperjuangkan. Guru yang dia sakiti. Guru yang dia hina. Guru yang dia perlakukan tidak baik. Tapi membuat dia lulus. Hamba Tuhan ini memang juga, dia sebagai juga hamba Tuhan. Dia mendoakan anak ini.
dibawa dalam doa. Dia dekati anak ini. Dia spot anak ini. Ya, satu respon tindakan yang ribet, mungkin makan energi, tidak menarik pasti. Ya, tidak menarik. Tapi dalam sekian waktu kemudian, dia dipanggil khotbah oleh Skop Marinir di Jakarta. Ketika dia dipanggil khotbah, dia diajak komandannya untuk periksa barisan. Ketika dia periksa barisan, tahu ada prajurit datang, merangkul dia, komandan betak, "Kamu siapa?" Wah, kaget. Lalu ketika gurunya melihat anak ini, dia tahu, ini anak yang saya luluskan. Ini anak yang saya perjuangkan. Dia berkata komandannya, "Komandan, biarkan dia bicara sama dia." Lalu dia cerita sama komandannya, begini-begini. Komandannya mempersilahkan. Apa yang diperlakukan gurunya ketika meluluskan dia, mengubah hidupnya, menjamah hidupnya. Dari orang anak yang mabuk, nakal, goblok, sakarpe dewe. Tapi karena melihat kasih gurunya, jamahan kasih perbuatan gurunya, itu telah mengubah, merontokkan kejahatannya, kenakalannya, dosanya, membuat dia berarti menjadi marinir. Jadi seorang marinir. Makanya di akhirnya dia dekap gurunya, menangis. Dan dia berterima kasih kepada gurunya. Kalau Bapak tidak meluluskan saya waktu itu, kalau Bapak tidak membela saya, tidak memperjuangkan saya nggak tahu hidup saya seperti apa. Itulah kekuatan kasih yang luar biasa. Kedahsyatan kasih. Tidak bisa yang melawan, kekuatan apapun tidak bisa melawan kasih. Yang bisa mengubah seorang, menyadarkan seorang, menjadi berarti berguna kasih. Maka Tuhan mengajarkan kasih itu kepada kita semua. Seorang perempuan yang punya 5 istri, gonta-ganti, yang ketemu Tuhan di sumur siang hari itu. Ketika ketemu Yesus, Yesus mengalirkan kasih-Nya. Itu menjamah hatinya. Jadi seorang pelacur, seorang brengsek jadi penginjil yang hebat. Penginjil yang luar biasa. Yang tidak berarti dihina, malah dihormati, dimuliakan. Ketika apa? Menikmati kasih dari Yesus. Kasih itu kekuatannya luar biasa. Tapi setan berkata, jangan. Benci dia, mungsi dia, habisi dia. Tidak kasih ampun, kurang ajar. Setan akan seperti itu. Tapi ketika menuruti setan, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Tidak ada kuasa kemuliaan yang Tuhan berikan pada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika seseorang menyakitimu, melakukan yang tidak adil, yang tidak baik untuk kamu, percayalah, Tuhan sedang punya tujuan yang luar biasa dalam hidupmu. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa, baik untuk dirimu maupun untuk orang yang menyakitimu. Ketika kita melihat seperti dia tadi, bertobat jadi marinir, saya percaya guru tadi itu pasti juga menangis, Tuhan terima kasih. Anak ini berbeda. Itu satu berkat yang luar biasa. Ketika Bapak Ibu mengasihi seseorang menyakiti, lalu dia bertobat, berarti bermakna hidupnya, lalu dia dipakai Tuhan, dimuliakan. Saya percaya itu kebahagiaan tersendiri yang gak bisa diganti dengan apapun juga dalam hidup kita. Itu yang menyenangkan hati kita dan memuliakan hati Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, kami sadar bahwa kasih itu haruslah menjadi gaya hidup kami, ciri kami sebagai pengikut Tuhan. Kasih itu punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang dahsyat. Kasih itu bisa mengalahkan siapapun juga. Masalah, persoalan, kesulitan apapun Tuhan. Bapa, hamba berdoa.
Ketika ada jemaatmu pagi hari ini, mereka tersakiti, mereka terlukai, mereka dicurangi, mereka diperlakukan tidak adil, mereka dikhianati mungkin, diejek, diolok, dicaci maki. Tuhan, hamba berdoa, biarlah Engkau yang menjamah hatinya, Engkau yang mengasihi, Engkau melimpahkan kasih-Mu, Engkau melimpahkan kasih-Mu, dan mampukan mereka juga berkata, Tuhan, aku juga mau mengasihi dia. Aku mengampuni dia dan mengasihi dan mendoakan dia. Dan ketika terjadi, nyatakan kuasa-Mu, mukjizat-Mu, baik dalam hidupnya maupun orang-orang yang menyakiti Bapa. Dan hamba percaya Tuhan, ketika Engkau mengizinkan anak-Mu mengalami hal itu, Engkau sebenarnya sedang memproses dan menyiapkan sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, yang tidak kami mengerti. Engkau sudah siapkan, Engkau sudah sediakan yang terbaik. Kami percaya Yusuf Tuhan, Engkau sediakan. Yusuf di orang yang berarti, orang yang hebat, orang yang luar biasa, dimuliakan, diberkati Engkau. Engkau di pihak orang-orang yang mengasihi. Engkau di pihak orang-orang yang mengampuni. Engkau di pihak orang-orang yang mau menghibur. Engkau di pihak orang yang mengeluh seperti itu, membela dan menolongnya. Sebab itu Engkau yang menguatkan hati kami semua Tuhan. Engkau yang menunggukan hati kami. Supaya kami meladani teladan-Mu. Dan kami boleh melihat ketika Engkau hidup dalam kasih pengampunan. Ketika Engkau pulang ke surga, Engkau juga melihat kemuliaan duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Dan semua nama bertukuk lutut menyembah Engkau ya Yesus. Kami mau mengagrep rohani kami. Belajar selalu kepadamu Yesus yang rendah hati, yang lemah lembut. Terima kasih Tuhan, diberkati seluruh sedang jemaat-Mu, sehingga mereka hidup dalam kasih, mengasihi, mengampuni. Dan bila Kau nyatakan kemuliaan kuasa-Mu, pembelaan-Mu, pertolongan mukjizat-Mu, berkat-Mu yang luar biasa atas mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya.